Halo brother, kita ketemu lagi di reaction. Sayangnya, singa ini kalau dibiarin terus, dia akan mati. Dan ini yang pertama dari ribuan hewan yang akan kami selamatkan di video. Gini caranya. Kami pakai sniper untuk memvaksin jerapah dari helikopter. Kita nggak akan pergi sampai semua jerapahnya divaksin. Menyelamatkan singa dari kebun binatang yang dibom. Relokasi badak-badak sebelum mereka bertarung sampai mati. Bisa memperpanjang umur badak ini. Dan banyak lagi penyelamatan yang luar biasa. Dimulai dari operasi untuk menyelamatkan singa ini. Ini Dokter Alex, kita mau ngapain nih? Singanya punya infeksi gigi yang bisa membunuhnya. Jadi kami akan perawatan saluran akar untuk selamatkan singa ini. Kami akan melakukan operasi untuk menghilangkan infeksi pada giginya. Bisa pegang bibirnya seperti ini. Ya ampun, dia ngeluarin kotoran dari giginya. Dan kotoran ini nih, kalau nggak diobatin, akan berakhir di katup jantung si singa ya. Benar. Ini gimana kalau dia bangun ya? Dia akan gigit habis jariku. Dan jariku juga. Kelihatan bagus, prosedur selesai. Ayo bebaskan dia. Sekarang singa itu bahagia dan sehat. Tapi masih ada 999 hewan untuk diselamatkan. Misi kami selanjutnya. Orang ini benar-benar luar biasa. Dia penyelamat hewan. Hewan dari 1000 hewan, yaitu adalah singa, jerapah. Sampai singa itu lagi sakit dibawa sama orang itu dikarenakan ada infeksi gigi, diobatin. Karena kalau nggak ada obatin itu infeksi giginya, virusnya menyebar sampai ke jantung. Luar biasa orang ini, gitu. Dan penyelamatan jerapah juga dengan cara ditembakkannya vaksin dari helikopter ke bawah, ditembakin. Jadi masuk ke dalam jerapah atau badak itu vaksin. Jadi vaksin untuk zat kekebalan tubuh ya, gitu, kekebalan tubuh supaya sehat terus. Untuk itu, brother, kita lanjutkan lagi videonya ya. Menyelamatkan badak-badak. Kami harus mencari di reservasi besar ini untuk membius dan merelokasi mereka. Saat kami menyetir mencari badak, Chandler tuh lagi di langit. Aku beneran terbang di helikopter buat nyari badak-badak yang mau diselamatkan. Biasanya badak yang lebih kuat nakutin yang lebih lemah. Tapi karena reservasi ini dikelilingi pagar anti pemburuan, badak yang lemah nggak bisa kemana-mana kan. Jadi mereka saling membunuh. Ya, benar. Makanya kami akan tidurkan mereka, lalu pindahkan ke sebidang tanah yang bisa jadi wilayah mereka sendiri, di mana mereka nggak akan diganggu untuk dapat makanan dan air. Mereka bisa tumbuh besar. JB, masuk! Kami nemuin badak! Ayo selamatkan mereka! Oke, dia dapat badak. Ayo. Ya. Aku punya senjata pembiusnya. Aku bakal nembak dan bikin dia tidur, biar bisa direlokasi dengan aman. Berhasil! Chandler kenain badaknya. Mantap! Satu badak udah, saatnya relokasi. Tembakan bagus, Chandler! Tapi pertama, kita akan kasih kalung anti perburuan. Gini nih cara kerjanya. Kalung ini melacak kecepatan badak dan kedekatannya dengan satwa liar di sekitarnya. Kalau badak tiba-tiba mulai berlari di area terbuka tanpa hewan lain di sekitarnya, kemungkinan besar pemburu liar mencoba membunuhnya. Kita pastikan badak-badak ini bisa hidup lama, karena jumlah mereka di planet ini udah nggak banyak. Ya, jadi makasih banyak. Kami cuma bisa bilang itu. Jadi ini microchip yang dimasukkan ke lubang kecil di culanya, lalu kami rekatkan pakai lem. Jadi kalau ada pemburu liar yang bunuh badak ini secara ilegal, kami bisa lacak culanya sampai ke pasar gelap dan ya bantu menangkapnya. Ayo bawa dia ke tempatnya sendiri, biar badak besar lain nggak bunuh dia. Aku tahu ini semua agak aneh, tapi ini bisa memperpanjang umur badak ini. Ayo bawa dia masuk. Ini demi kebaikan kamu, masuk ya. Kami di area aman untuk badak, di mana dia nggak akan diganggu dan dibunuh perlahan. Oke, kita namain dia Hippo. Hippo? Dia badak loh. Ya, iya namanya Hippo. Aku panggil dia Hippo si badak. Oke, Hippo si badak, nikmati hidupmu ya. Masih ada ratusan hewan untuk diselamatkan. Setelah temanku menyelamatkan 2 badak kecil lain di safari, kami fokus pada hewan yang lebih tinggi, jerapah. Ini vaksinnya. Dengan nembak mereka pakai vaksin. Yang kedua adalah hewan badak. Jadi orang itu
apa namanya, menembakkan vaksin dari helikopter kepada badak yang di bawah dengan cara ditembakkan. Si vaksin itu masuk dalam dirinya dan untuk menjadi suatu kekebalan tubuh supaya badak itu tidak terserang penyakit. Satu. Yang kedua, orang itu mengkalungkan satu apa namanya, kayak besi ya di apa namanya, di kakinya besi itu mungkin buat sinyal, dan keduanya dikasih mikrochip di culanya. Kenapa? Karena ketika badak itu berlari tidak akan jauh. Satu, keduanya dia apa namanya, ketika di sekitarnya nggak ada binatang, ya nggak ada binatang, tapi apa namanya itu nyala, berarti ada pemburu liar yang datang. Maksudnya itu adalah ciri untuk supaya tidak ditembak oleh pemburu liar. Luar biasa, orang itu punya ide gitu ya. Oke, brother, kita tonton video selanjutnya. Gak kayak saat kami membius badak, senapan angin berkekuatan tinggi ini melepaskan anak panah besar berisi obat penyelamat. Ini vaksinnya ya! Selamat siang! Kok mereka lari sih? Kita kan mau menyelamatkan mereka. Selama video ini, kami akan menyelamatkan lebih dari 1000 hewan. Tapi kayaknya jerapahnya nggak dikasih tahu, soalnya mereka agak ngerepotin banget. Pak, aku mau ngevaksin kamu nih! Ini bagus buat kamu, aku janji! Weh, jerapah sini vaksin, bro! Aduh, dia jauh banget. Kita harus ningkatin taktik kita nih. Karena wilayahnya jerapah luas banget, ini cara termudah untuk bisa mengobati mereka dengan baik. Kalau satu jerapah terkena penyakit, berapa peluang mereka bisa mati? Ya, 100% bisa mati. Serius? Ya. Ya ampun, ayo selamatkan nyawa jerapah. Ya! Lihat tuh, coba nembak yang lain. Dan kita nggak akan pergi sampai semua jerapahnya divaksin. Walaupun aku sekarang terbang di atas, selamat menikmati, jaga diri. Aku bawa bantuan tambahan untuk menyelamatkan hewan sebanyak mungkin. Ada 5 jerapah yang belum divaksin. 4 belum divaksin. 3 belum divaksin. Yang terakhir ada di depan sana. Yeay, lihat itu, 5 berturut-turut kita bantai. Bukan bantai beneran ya, kita nyelamatin mereka. Kaki bongkong. Yeah. Saat kami pergi, kami udah ngevaksin total 70 jerapah. Yang totalnya jadi 74 ekor hewan yang diselamatkan. Kami bahkan bisa lihat hasil kerja keras kami sebelumnya. Itu badak yang kita pindahin. Oh iya, dia seneng banget. Bro, siapa yang ngira ngevaksin jerapah itu seru banget? Tapi masih banyak hewan yang harus diselamatkan. Jadi kami travel dari Afrika Selatan sampai ke Ukraina. Ini binatang yang ketiga adalah jerapah. Orang itu memvaksinnya juga lewat udara ya, lewat apa dia itu, lewat helikopter. Dia ditembak ya, itu jerapah itu dengan senapan, tapi pelurunya peluru vaksin ya. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh jerapah itu, otomatis zat kekebalan tubuhnya ke jerapah itu masuk. Otomatis penyakit-penyakit yang akan datang bukan tidak masuk. Jadi ada tameng lah di dalamnya. Jadi tidak terlalu parah. Nah, itu gunanya vaksin zat kekebalan tubuh. Itu bagus banget. Tapi lewat udara, dikarenakan mungkin kalau lewat darat nangkapnya susah banget gitu. Takutnya yang nangkepnya juga kena tenggar, lama-lama kena seruduk gitu. Makanya lewat udara gitu. Luar biasa nih, orang tersebut punya ide. Kita lanjut ya, yang keempat. Binatang apa nih?
di mana perang bertahun-tahun menghancurkan kebun binatang, membuat singa-singa yang diselamatkan harus hidup di penampungan sementara. Tapi karena masih terancam perang yang sedang berlangsung, kami akan terbangkan mereka dari sana. Makanya kami punya pesawat kargo besar ini cuma untuk mengangkut ketiga singa dari Ukraina. Mereka ngosongin pesawat ini, beneran nggak ada kursi. Ketiga singa masing-masing dapat tiket kelas 1, dan dengan bantuan ahli konservasi satwa liar Anthony Paniston, kami terbangkan mereka lebih dari 7.000 mil ke Afrika Selatan ke suaka marga satwanya Lion Watch, di mana singa-singa ini akan memiliki lebih dari 14 hektar lahan untuk berkeliaran bebas. Di sana ada harimau beneran. Di sana itu. Sebenarnya Match itu singa. Oh, oke. Tutup gerbangnya. Dan setelah Anthony melepas singa pertamanya, tergantung Match untuk bantu melepas yang dua lainnya. Apa? Aku juga harus gitu? Iya. Kamu siap? Aku siap. Ayo lakuin. Ayo. Dia bebas. Singa-singa sekarang bebas dari bahaya perang dan bebas berkeliaran di tanah lahir Afrika mereka. Walaupun menyelamatkan hewan eksotis itu penting, gak akan ada video penyelamatan hewan kalau nggak nyelamatin 100 anjing. Banyak penampungan anjing yang kepenuhan. Dan kalau ada Ini binatangnya itu lebih tentang singa lah gitu ya. Di Afrika banyak perang, makanya orang tersebut mengambil singa itu, dimasukin ke mobil, terus ditempatin ke tempat yang nyaman, yang aman. Nah, jadi menghindari perang, karena dengan adanya perang juga mungkin binatang juga tahu kena tembak. Tapi luar biasa orang ini ya, menyelamatkan binatang itu, punya kasih sayang, mungkin ada hubungan apa dalam batinnya dengan binatangnya. Pasti ada, cuma kita tidak tahu. Ya, kita lihat video selanjutnya. anjing kelamaan gak dapat rumah, mereka akan dibunuh untuk kasih ruang untuk anjing baru. Setiap 5 menit, satu anjing di penampungan hewan seperti ini dibunuh. Jadi kita harus buat 100 anjing ini diadopsi sekarang. Gimana? Baik. Oh hey, salam kenal ya. Kamu senang mau dapat anjing? Anjing macam apa yang kalian cari? Kami lagi mau nyari anjing yang kecil Oh, nih. anjing yang kecil ya. Lihat, dia mau ikut sama kamu. Kamu suka? Oh, Ayo bilang, hai papi. tertarik mengadopsi dia? Ya, Kamu bakal main sama dia tiap hari? Ya. Dan kamu sayang terus sama dia? Ayo salaman. Oke, satu beres. Masih 99 anjing lagi. Mungkin kalian gak tahu, tapi ngerawat kesehatan anjing itu butuh uang yang banyak banget. Ada orang-orang yang sayangnya gak mampu. Kami sayang dia. Hai. Makanya, aku mau berbagi kabar baik. Dan kayak semua anjing lain di sini, semua biaya pengobatan ditanggung dan dia gratis. Kami menanggung semua biayanya. Oh, Iya, jadi beneran. kalian bisa bawa pulang dia dengan $0. Ya ampun. Makasih. Nggak masalah. Ini luar biasa banget. Bisa ngelihat banyak anjing yang dapat rumah. Masa bisa nolak lihat mata anjing itu? Wah. Ayo. Sejak kapan mencari anjing? Sekitar 2-3 bulan dia pas banget. Wow, emang bener sih. Jadi mau bawa dia pulang? Ya, Itu yang kami mau dengar. Brianna udah diadopsi. Kalian mau merawat dia dengan baik? Iya. Semakin banyak anjing yang dia selamatkan. Tapi, karena anak anjing punya tingkat adopsi yang lebih tinggi, anjing yang lebih tua cenderung gak bertahan. Kayak Blue, anjing 10 tahun ini masih menunggu untuk menemukan majikannya yang cocok. Kami mencari yang agak lebih tua, soalnya kami nggak banyak tenaga. Gimana kalau Blue? Gimana menurut kamu? Hai, salam Menurutku kenal dia ya. bagus. Dia kelihatan lembut banget. Manis banget. Dia akan seneng banget sama kalian. Makasih banyak. Tapi kami belum selesai. Seiring hari berjalan, kami melihat banyak anjing-anjing diadopsi ke rumah yang baik. Siap adopsi? pastinya. Ayo. Dan tanpa sadar, kami selamatkan 100 anjing. Semua ke keluarga yang berdedikasi untuk memberikan kehidupan terbaik. Orang itu nih ya, selanjutnya nih binatang anjing nih. Orang itu luar biasa. Dia bikin penampungan anjing ya, dia penampungan anjing di sana, di tempatnya. Dan ada sebagian orang yang mencari anjing sampai sama dia itu dikasih itu anjing itu. Untuk perawatan anjing itu mahal sekali ya, bro, brother. Untuk perawatan anjing mahal sekali. Tapi orang itu luar biasa. Sampai katanya perawatan anjingnya yang dia kasih itu gratis. Makanya banyak orang yang datang ke penampungan itu untuk
mengadopsi anjing gitu. Dikarenakan ya mungkin bahasanya kebaikan-kebaikan orang itu berbicaranya nyaman atau bagaimana. Duanya ya mungkin dia perlu anjing nyari kemana-mana nggak ada, dan gratis juga untuk perawatannya. Luar biasa orang itu, apa namanya, idenya ya. Selanjutnya kita lihat apa lagi, binatang apa lagi. Selanjutnya, kami menyelamatkan kuda-kuda mini eksotis. Karena kuda-kuda mini ini dijual ke pelelangan untuk dijadikan bahan makanan. Dan maaf ya, tapi aku nggak akan biarin orang makan yang imut begini. Jadi, aku akan membeli semuanya. Dan kita akan mencarikan kuda-kuda ini sebuah rumah. Ups, maaf ya. Silakan, kuda-kudanya di sana. Oh, aku kayaknya tahu dia yang mau yang ini nih. Kalian punya kuda lain? Iya, yang besar di rumah. Jadi, kuda yang kamu adopsi untuk dia. Oh iya. Oh, beneran? Biar bisa tumbuh dengan menunggang kuda gitu? Oh, dia nyuruh kamu. Oh. Ya, masa nggak ngambil itu sih? Kamu mau kudamu berpikir ini keputusan mereka untuk masuk ke trailernya. Kita coba sesuatu. Aku kasih kalian $10.000 kalau masuk ke trailer. Oh. Coba lihat. Mereka masuk. Oh, mereka masuk berhasil. Kalian kesini mau satu, tapi pulangnya bawa dua. Menurutku Mini itu kayak keripik kentang. Nggak puas cuma satu. Secara teknis aku harusnya nggak bawa pulang satu lagi, tapi jawabannya bukan enggak. Berarti kamu mau yang ketiga nih? Ya, Masukin ke benar. trailernya. 2 minggu lalu, mereka mau disembelih. Sekarang mereka dapat rumah. Dan kalian bakal manjain mereka kan? Pasti dong. Oh, ini keren sih. Ini inti dari video ini. Dan setelah mengadopsi 3 kuda terakhir, Kuda kecilnya manis banget. Ya, kami juga menyelamatkan 4 keledai yang semuanya tetap bersama. Dan sekarang kami akan membantu salah satu burung terbesar di planet ini. Sekarang kami di Maya's Animal Sanctuary yang menurutku cukup menarik karena dia membantu mendanai lewat Twitch livestream 24 jam setiap hari, di mana bisa donasi untuk kasih makanan dan hal kecil keren lainnya. Dan uang yang disumbangkan pada livestream dipakai untuk kasih makan. Selanjutnya orang itu menyelamatkan kuda ya. Dia bilang sih dia membeli kuda di pelelangan dan mungkin mau diadopsi kepada orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa emang orang ini kita. Sampai dia itu mendanai, tapi dengan cara dia memberikan apa namanya binatang yang dibelinya dia itu pada orang-orang tersebut untuk mengadopsi. Luar biasa emang ide orang tersebut. Kita lihat selanjutnya. Kanan dan membantu mendanai tempat suaka hewan besar ini yang dipenuhi banyak hewan eksotis yang udah direhabilitasi oleh Maya sepanjang hidupnya. Oke, jadi kandang marmoset. Itu Momo di atas sana. Momo. imut banget. Dia suka banget sama layar. Coba deh tunjukin HP. Ah, serius? Gak cuma kalian yang suka video kami, ternyata monyet juga. Masalah dominan. Ini Winnie the Moo. Untuk bantu menggalang dana untuk suaka ini yang dimiliki NGO, Winnie the Moo live stream 24 jam tiap hari. Kalau nyumbangin uang kayak aku barusan, tempat makannya dikasih makanan terus dia akan makan. Ini cara keren dan inovatif yang dia pakai untuk danai suaka ini dan terus mengembangkannya. Keren banget sih. Dia suka tempat Nah, makannya. sekarang alasan sebenarnya kita di sini. Stompy si Emu. Apa kabar? Halo Stompy. Stompy tinggal di sini sama kuda, sapi, dan keledai kami. Ini kelihatan ya, Stompy pikir dirinya itu kuda. Ini bisa buruk, soalnya Stompy beneran bakal diinjak. Makanya aku dan Lowe's berpartner sama Maya untuk membangun suaka Emu. Itu belum ada sih, tapi setelah montase ini akan ada. Aku juga mau terima kasih ke Lowe's karena udah bantu bikin proyek ini terjadi. Lowe's sudah turun untuk bantu sejak banjir menyebabkan kerusakan di area. Dan sekarang tempat suaka ini jadi bagian dari komitmen Lowe's untuk kasih dampak seluas 10 juta kaki persegi tahun ini. Gimana? Mau terus bantu Stompy? Kita harus taruh pagar di sini. Aku belum pernah bangun pagar. Oke, gelarkan pagarnya. Maya, kok kamu gampang banget potongnya? Maya, kamu bikin aku kelihatan lemah. Kapanpun komunitasmu butuh, lo siap bantu. Bahkan untuk hal-hal kayak bangun pagar untuk Stompy. Kita akan tanam tanaman ini. Gali lubang di situ. Oke, Bu. Kamu paling enggak buat bentuk oblong. Mau tanya, oblong tuh apa ya? Kayak hotdog. Oke, aku ngerti. Bergerigi, nggak harus sempurna. Ya, gitu. Pelan-pelan keluarin akarnya, terus kita taruh di sini. Dan kalau mau tahu lagi gimana Lowe's membantu komunitas kaya tempat kamu, klik aja di link di deskripsi untuk ke website ini di sini sekarang. Sekarang kita butuh pendapat Stompy soal rumah barunya dan kenalin dia ke pacar barunya. Kamu bebas. Gimana menurutmu sama rumah barumu, Stompy?
Katanya kamu suka pohonnya, jadi kita pilih kandang yang banyak pohonnya. Hai, gimana menurutmu? Aku anggap dia suka banget. Kita nggak hanya bangun rumah, di mana kamu aman dari kuda, tapi kamu juga dapat teman baru. Kita buat tempat ini cukup buat 2 emu. Boleh aku namain? Ya. Bentar, Ya, kok ngomongnya kayak udah gitu? kok, aku percaya kamu. Kita harus namain emu ini ibunya Nolan. Ya. Serius? Orang tersebut apa namanya sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena dia membuat satu suaka buat tongki, mungkin burung ayam kayaknya sih, burung kayak bentuknya kayak burung tapi cakarnya itu lumayan. Nah itu kalau nggak dibuatin satu suaka itu tongki, artinya nggak dibuatin bahasa tanaman apa untuk supaya dia apa namanya dia berteduh, itu takutnya ada keledai sama kuda sama yang lainnya nyeruduk si tongki itu kayak burung kecil itu gitu. Bahaya banget. Berarti orang tersebut sudah memikirkan bahaya tongki itu, akhirnya dibikin satu suaka gitu ya. Dibikin satu apa namanya lapangan lah, tapi dengan ada bangunan-bangunannya buat dia berteduh. Jadi ketika berteduh dia tidak diganggu oleh siapapun binatang-binatang tersebut karena sudah ada tempatnya. Bagus banget ide orang ini. Kita lanjut ya. Iya. Oke, ayo keluarin dia. Gimana namanya? Artinya apa? Ya, artinya namanya ibunya Nolan. Hai ibunya Nolan. Oke, dia bebas. Yeay. Dan sebagai penutup, kita di Suaka Serigala yang mau dibangun Maya. Buka penutup matamu. Untuk bantu menghidupkan Suaka Serigala, kami ingin kasih donasi sebesar $50.000 untuk bantu mewujudkannya. Ya. Di awal tahun ini, Suaka Hewan Maya mengalami kerusakan parah karena banjir Texas dan akhirnya membuat rugi. Tapi berkat Lowe's, sekarang Maya bisa menghidupkan Suaka Serigalanya. Ini gila banget. Makasih banyak ya. Selanjutnya, kami menyelamatkan 2 singa laut, dimulai dari Rocky, yang sayangnya ada peluru di kepalanya. Video ini tentang selamatkan hewan dan aku mau kalian tahu kami menanggung biaya perawatan Rocky. Makasih banyak ya. Ini butuh waktu buat dia sembuh pasca operasi, tapi Gertrude, Hey. halo. Singa laut kita yang lain siap untuk dibebaskan. Sebelumnya dia menderita karena terlilit sama jaring dan hampir mati. Ayo kita bebasin Gertrude, siap? Siap. Oke. 3, 2, 1. Ayo. Oh, dia nggak buang-buang waktu. Lihat ini. Bro, dia mendengar lautan. Lihat. Oh, dia lari ke sana. Ampun. Ayo. Bebas. Dengan sisa 800 hewan untuk diselamatkan, ini waktunya mempercepat. Di hutan hujan Amazon, kami kerja. Selanjutnya orang itu menyelamatkan singa laut dari jaring-jaring orang yang di laut, mungkin kena jaring ya. Dia lagi ngejaring ikan, singa lautnya masuk dalam jadi terjaring. Nah orang itu mengambilnya dan menyelamatkan, ya kan, udah menyelamatkan, dia langsung mengeluarkan singa laut itu dari tempatnya dan dibebaskan ke laut tersebut. Sampai ketawa-tawa orang itu ngeliat singa laut jalannya begini-begini sampai ke laut gitu, sampai senang banget dia mungkin dia dengan dia menyelamatkan singa laut dan binatang tersebut, kebahagiaan dia buat dia ya alhamdulillah Tuhan berkati dia. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Dengan Minga Lodge and Sanctuary untuk melepaskan lebih dari 200 hewan ke alam liar. Di sini ada terenggiling sutra, salah satu spesies hewan paling langka yang bisa kita temukan di sini. Ya ampun, ini imut banget dan kecil. Ayo kawan kecil. Hewan-hewan ini akan terbunuh kalau nggak ada tempat suaka seperti Minga untuk direhabilitasi. Jadi sekarang kita bawa kura-kura ini ke habitat aslinya dan bebaskan mereka.
Tapi kami belum selesai, karena di Amerika kami menyelamatkan rawat 42 rusa ekor putih yang terluka atau yatim piatu. Ayo rusa. Yang ini cukup sehat buat jalan dan makan rumput lagi. Di penyelamatan di Georgia, kami menyelamatkan 85 hewan. Mississippi Kite ini udah cukup pulih untuk terbang lagi. Dan penyelamatan kura-kura di New York ini, kami selamatkan 48 kura-kura yang berbeda. Yang satu ini akhirnya cukup sehat untuk kembali ke habitat aslinya. Skate Park. Kembali ke Wildlife Creator Circle of Life, kanguru bernama Body ini kehilangan induknya. Jadi dia butuh beberapa hal yang menyimulasikan keberadaan induknya. Putingnya dibuat khusus yang sangat mirip dengan ibu. Kami buat kantong biar mereka merasa aman dan tetap merasakan momentum gerakan ibu. Dan juga di Waddle On In, bebek bernama Marjorie kehilangan paruhnya karena kura-kura pergi. Jadi kami bawa ke dokter hewan. Dokter Chester pasang paruh palsu karena tanpa itu dia nggak bisa makan. Kami juga membayar 46 burung lain yang dapat bantuan di sini. Semua perawatan medis khusus dan teknik rehabilitasi ini Coba lihat. butuh biaya cukup besar. Makanya kami bantu 4 organisasi lain di seluruh negeri untuk menanggung biaya 212 hewan lainnya yang butuh bantuan kami. Melihat kembali ke semua hewan yang luar biasa ini, kami cuma ingin bilang terima kasih ke kalian, penonton, karena kasih kami platform untuk membuat perbedaan. Kami menyelamatkan 1000 hewan. Petugas kami belum selesai. Kalau mau bantu kami menyelamatkan 1000 berikutnya, silakan kunjungi website ini. Ayo kerjasama menjaga hewan-hewan ini aman dan hidup di alam liar. Kesimpulannya dari semua reaction yang saya utarakan adalah bahwa orang ini luar biasa. Dia adalah penyelamat hewan-hewan apapun juga. Ya, dia tidak berpilah-pilah dengan hewan-hewan yang lain, maupun hewan-hewan buas kayak serigala, singa, atau badak, tidak. Dia yang penting menyelamatkan. Mungkin menurut saya dia ada hubungannya di masa lalu dengan hewan tersebut. Tali batin, tali rasa, dan tali hatinya ada hubungan. Kenapa? Karena dia antusias untuk menyelamatkan hewan tersebut. Semoga ide dia untuk menyelamatkan hewan dan semuanya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, brother, sampai sini. Salam reaction. Bye.